Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi nih. Gua udah pakai sweater warna kuning. Biasanya kalau kuning identik sama brand, kalau nggak Realme ya Poco, antara dua itu. Dan kali ini gua mau unboxing. Nih, ada yang baru dari Poco. Ya, ini adalah Poco C75. Oke, langsung aja ya. Boxnya ini simple banget, cuman warna kuning, ada tulisan Poco C75. Udah gini doang, polos, no effort ya bikin desain boxnya. Di bagian belakang ada tulisan dibuat di Indonesia. Diproduksi di biasa ya di Satnusa Persada. Terus ini versinya RAM dan storage-nya gede 8256 ya, warnanya hitam. Nih langsung aja kita buka ya, bismillahirrahmanirrahim. Woi, ini dia handphonenya Poco C75. Ntar dulu kita lihat yang lainnya. Di sini kompartemennya ada SIM ejector. Terus ada stiker. Nah ya, Apple udah ngasih stiker, ini Poco masih ngasih, mantap. Terus ada nih pembatas buku ya, pokoknya beraksi. Ada kertas quick guide. Lalu ada, ngomong-ngomong, casingnya serius nih, nggak ada casing ya? Oh, ternyata tidak ada casing ya. Oke, terus ini kabel USB A atau USB C dan charger berdaya 33 watt. Terus ini apa nih? Udah nggak ada ya. Ini dia handphonenya. Kita langsung buka saja. Di sini di depannya ada tulisan immersive 6,88 inch display, massive 5160 mAh, baterai, clear 50 MP, AI dual kamera, dan powerful octa-core processor. Nih desain belakangnya seperti ini, cakep ya. Gua nggak tahu nih harganya berapa. Tapi fun fact-nya adalah Poco C75 ini adalah handphone yang sama seperti nih ya, Redmi 14C. Jadi satu cetakan mereka bisa bikin jadi dua handphone, yang satu Redmi 14C, yang satu Poco C75. Dimensinya sama, beratnya sama, desainnya sama, paling beda desain backdoor aja ya, maksudnya clearnya aja ya, warnanya gitu ya, tapi yang lain selebihnya sama. Nah di sini kita bisa lihat nih bagian belakangnya. Kalau Redmi 14C itu kan katanya dari kaca ya, kalau ini gua nggak tahu, tapi harusnya sih mungkin sama juga ya, dari kaca. Terus untuk framenya ini pakai model yang flat ya. Kita sekalian body tour. Di bagian atas masih ada jack audio. Terus di sebelah kanan ada tombol power, warna hitam gini nggak kelihatan ya, tombol power dan juga volume rocker. Nih tombol powernya sekaligus jadi sensor fingerprint. Di bagian bawah ada mikrofon dan juga ada grill speaker, ada USB-C portnya. Di sebelah kiri ini ada slot kartu di agak ke atas. Nah ini dia ya, ini punya slot micro SD yang dedicated. Oke, jadi untuk handphonenya sendiri ini berarti sekitar 204 gram. Terus bongsor ya, dimensinya kan layarnya 6,88 inci. Jadi ini handphone harusnya ya, kalau kita melihat dari Redmi 14C sekarang harganya sekitar 1,5 jutaan. Ya berarti ini kurang lebih 1,5 jutaan. Ini menjadi handphone yang bongsor banget di segmen harganya dengan desain yang ini bagus ya. Gue nggak tahu ada warna lain apa aja. Yang jelas gue dapetnya warna yang hitam. Sekarang kita langsung nyalain handphonenya. Kita buka pelindung layarnya. Oke, ini udah gua setup handphonenya. BTW tadi ada ditawarin untuk install beberapa aplikasi yang menurut gua itu bloatware ya. Jadi itu yang cukup mengganggu, harusnya bisa dihilangkan karena aplikasinya yang direkomendasi juga nggak kepake. Dan di sini di app drawer kita lihat ada beberapa tuh ya, aplikasi-aplikasi yang memang ini harusnya bakalan kita hapus ya, kayak game nih, ada Snake, terus ada Tile Fun lah, terus ada World Trip lah gitu, yang game-game ya intinya kita nggak tahu itu game apa, yang nggak mungkin kita mainin juga ya, kecuali kalau handphone ini buat bocah ya, buat anak-anak gitu. Jadi beberapa bloatware ini lumayan banyak. Nah tampilan app drawernya seperti ini. Nah ini home screen-nya. Terus kita mau lihat untuk versi OS-nya ya. Oh ya BTW, dia dijanjiin dapat 2 kali update OS dan 3 tahun security update. Ya lumayan banget ya buat handphone yang harusnya harganya ini sekitar 1 jutaan aja. Androidnya versi 14, security patch-nya di bulan Agustus. Oh ya BTW,
gue lupa tadi infoin, selain nggak dapat casing, ternyata ini juga di layarnya nggak terpasang anti gores. Jadi beda dengan Redmi 14C yang kemarin itu gue cobain dapat casing transparan, terus juga udah kepasang anti gores. Nah si Poco ini nggak dapat. Jadi asumsi gue dengan tidak adanya casing, dengan tidak terpasang anti gores bawaan, harusnya harganya ini lebih murah, mudah-mudahan kayak gitu ya. Oke, balik lagi kita mau lihat ke menu setting di display and brightness-nya. Kita mau lihat refresh rate-nya, default-nya ini dinamis tapi kita bisa custom, kita pilih ke 120 Hz dong. Terus color schema buat warnanya ya. Layarnya bisa pilih vivid, saturated, atau pilih standar. Oke, kita rekomendasinya adalah vivid, kita pakai yang vivid aja. Terus sekarang kita mau coba langsung ya untuk lihat skor Antutunya. Jadi chipset yang dipakai adalah Helio G81 Ultra dengan RAM-nya itu 8GB ya, dia bisa expand lagi 8GB jadi totalnya 16GB, dan juga storage-nya up to 256GB. Nah, skornya G81 Ultra ini lagi-lagi sama yang seperti yang dipakai Redmi 14C dengan skor Antutu versi 1036 di 267.000 ya. Skor CPU-nya itu ada di 78.000 dan skor GPU-nya di 34.000. Kemudian untuk baterainya di 5160 mAh dan dengan daya ngecasnya di 18 watt. Sekarang kita pengen coba untuk muter video di YouTube ya. Ini kan layarnya 6,88 inci, bongsor banget. Resolusinya dia masih 720p. Ya wajar lah, handphone sejutaan. Sekarang kita coba untuk muter video HDR, dan dia kan nggak punya sertifikasi HDR ya. Kita asal cek aja di sini. Ya bener ya, tuh nggak ada pilihan HDR-nya, tapi resolusinya bisa sampai 2160p muternya ya. Kita coba di 1440p aja ya, karena biar nggak terlalu lama loadingnya. Di sini kita akan melihat kualitas layarnya sih oke ya. Ya jadi untuk handphone sejutaan resolusi 720p menurut gua bukan sesuatu yang gimana gitu ya. Jadi deal breaker enggak. Jadi itu adalah sesuatu yang wajar dan enak-enak aja, enjoy aja. Kita coba terangin ya, memang ini agak gelap, kita coba terangin ini maksimal. Ya menurut gue masih oke lah. Nah di sini teman-teman bisa lihat ya, bezel bagian bawahnya ini masih lumayan tebel, lagi-lagi khas handphone 1 jutaan. Dan bagian atas poninya ini masih pakai model lawas ya, pakai model water drop, sementara bezel yang kiri dan kanan ya kalau secara vertikal ini ya masih termasuk oke lah. Jadi ya untuk layar menurut gua keunggulannya ada di dimensi yang besar dan refresh rate-nya di 120 Hz. Sekarang kita coba untuk speakernya ya. Kita mau tes di NCS. Oke, speakernya dia masih single, ada di bawah aja nih lubangnya. Jadi di bagian atas nggak ada grill speaker ataupun di earpiece-nya nggak ada. Jadi speakernya hanya ada satu, suaranya sih oke lah. Oke lah, untuk suara sih oke, nggak terlalu gede-gede banget ya, tapi masih enak didengar dan nggak pecah di volume maksimal. Terus sekarang kita mau cek lagi untuk NFC, ini sesuatu yang juga sering ditanyakan. Yes, ini ada ya. Oke, confirm bisa untuk ngecek saldo e-money ya, uang digital pokoknya aman. Jadi kita bisa top up juga di sini. Oke, terakhir kita mau ngomongin untuk kameranya. Wih ya tuh teman-teman bisa lihat nih, di bagian bawah nih ada tulisan 50 megapiksel AI kamera. Di bagian bawah ini buletannya tuh cuma dipakai buat naruh teks ini aja ya, tulisan ini doang. Tapi ini sebenarnya bukan kamera, dan sebenarnya kamera utamanya juga cuman ada satu gitu ya, 50 megapiksel. Kita coba cek yang manakah kamera utamanya. Harusnya yang paling, oh ini yang paling kanan. Oke sip, bisa kelihatan ya ini lubangnya ya, ini paling kelihatan paling besar lensanya. Yang sebelah kanan adalah lensa utama, yang sebelah kiri ini lensa tambahan kalau nggak salah 0,08 megapiksel buat bantu depth. Kemudian di bagian atas ini adalah LED. Nah tampilan interface-nya seperti ini.
Autonya kita bisa 1 kali atau 2 kali. Ini harusnya bisa lossless zoom ya dengan resolusi setinggi 50 megapiksel. Kemudian bisa portrait. Nah, portraitnya kita nggak bisa pilih lensa. Kita bisa atur tingkat blurnya dari f1 ke f16. Terus ada mode nightnya. Nah, nightnya bisa 1 kali atau 2 kali digital zoom, dan ada mode 50 megapikselnya bisa 1 kali atau 2 kali digital zoom juga. Untuk maksimum zoomnya harusnya di 10 kali. Yes, bener, ada di 10 kali, dan kita akan coba untuk shutter lag-nya. Cukup oke lah ya, nggak selambat yang gue perkirakan ya. Ini masih cukup cepat, dan kita coba 2 kali digital zoomnya. Hasilnya oke lah ya. Untuk 2 kalinya, ini 1 kali, 2 kali, jadi masih termasuk bagus ya untuk handphone 1 jutaan. Dan kita coba untuk videonya, perekamannya bisa sampai dengan Full HD di 30 fps aja, itu paling mentoknya. Dan untuk kamera depan dia punya 13 megapiksel. Oke, ada beauty-nya, terus ada filternya juga. Terus untuk videonya juga sama ya, mentoknya di Full HD 30 fps. Oke, jadi itu dia tadi unboxing singkat dan first impression untuk Poco C75, yang mana ini adalah handphone kembaran dari Redmi 14C, yang asumsi gua harganya harusnya sedikit lebih murah dibanding Redmi 14C karena tidak ada casing dan juga nggak dipasangin anti gores. Jadi kita harus beli sendiri terpisah. Tapi kita masih dapat charger 33 watt walaupun dayanya dia supportnya 18 watt, dan dia pakai keunggulan utamanya adalah layarnya gede ya untuk handphone 1 jutaan. Jadi teman-teman kalau mau ngasih buat punya anak ya, anak kecil ataupun orang tua, ataupun mau dipakai buat ngojol, ini oke, enak, layarnya gede, terus udah 120 Hz, terus baterainya juga gede 5160 mAh dengan ngecasnya di 18 watt, dan chipsetnya pakai Helio G81 Ultra. Menurut gua ditandemin dengan RAM up to 8GB untuk fisiknya ya. Terus juga storage-nya up to 256GB, itu udah cukup lah ya buat penggunaan anak-anak, orang tua, ataupun dipakai ngojol. Tinggal kita tungguin aja berapa sih sebenarnya harga resminya. Ketika video ini dibuat nanti gua akan taruh di deskripsi ya update-nya. Terima kasih.